Ke Makkah. Umar bin Khattab ini secara singkat periode Mekah. Salah satu sahabat yang sangat pemberani waktu itu tak ada lain siapa sudah termasyhur atau terkenal adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam selalu menentang Islam. Kalau ada orang Islam dikejar waktu itu, dipateni, nggak main-main. Itu siapa? Umar bin Khattab. Tapi setelah beliau masuk Islam karena mendapat taufik hidayah serta maunya Allah, menjadi pembela Islam yang kuat. Mengapa? Pada waktu itu suatu hari Umar bin Khattab mencari Nabi Muhammad akan dibunuh. Tapi di dalam perjalanannya bertemu dengan siapa? Tadi bertemu dengan Nu'aim, bahwa Nu'aim menyindir Umar, kalau kamu membunuh Muhammad, keluargamu sendiri dihabisin dulu, misalkan siapa? Termasuk keluarga. Karena apa? Fatimah, termasuk Zaid, istrinya Fatimah, Sa'id bin Zaid, pada waktu itu mendapat kabar itu geram, tahu geram? Akan membunuh murid-murid. Terus begitu mendengar mencari yang namanya saudaranya kandung yaitu namanya Fatimah bersama Sa'id bin Zaid sebagai istri di dalam rumahnya bertemu, mendapat kabar diberitahu oleh siapa yang tadi ternyata masuk Islam dan di dalam Al-Quran itu sedang membaca Al-Quran. Pas waktu saya baca surat Toha ayat 1 sampai 7. Itu sejarah singkatnya. Lantas bagaimana Pak? Umar bin Khattab bergetar mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang dikumandangkan saudaranya yang namanya Fatimah. Waktu itu menurut sejarah yang lain ditamperi apa? Bahkan sempat berhubungan darah di sejarah saya melakukan. Tapi setelah itu bergetar, terharu dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dikumandangkan siapa? Adiknya yang namanya Fatimah. Setelah itu ibarat Fatimah juga tak menyerah, tetap membacakan walaupun dalam keadaan bahaya menurut orang lain, karena Fatimah adalah sisi kokoh, memperkuat, memegang keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bagaimana? Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam ini, Islam menjadi kuat, menjadi berjalan mulus karena sesuai dengan harapan Nabi. Abu Jahal atau Umar masukkan Islam. Ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Setelah Umar masuk Khattab ini adalah pintu perjuangan Islam akan terbuka lebar, terbuka luas. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kalau ada orang yang menghalang-halangi perjuangan Islam, dibunuh tanpa basa-basi, langsung dipegas. Akhirnya masyarakat Quraisy pada waktu itu walhasil banyak yang takut, banyak yang masuk Islam. Umar menyatakan terang-terangan meninggalkan agama nenek moyangnya, karena agama yang benar adalah agama Islam yang dibawa oleh Muhammad. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, perjuangan Jos berjalan mulus.
berjalan terus-menerus dengan apa yang kita harapkan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis Nabi. Kita harus tahu sejarah-sejarah atau alurnya begini. Oleh karena itu, pada waktu itu masih geram, masih bagaimana? Karena Umar dinyatakan juga termasuk singa padang pasir. Singa padang pasir gimana, Pak? Adalah termasuk orang yang tegas tanpa ada keraguan setelah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bersama yang pada waktu itu yang disegani dua, Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah pamannya Nabi sendiri, tapi menentang. Ada yang menentang, ada yang tidak. Termasuk Abu Sufyan pada waktu itu juga menentang, akhirnya masuk Islam dalam Fathul Mekah. Abu Thalib melindungi dan membantu sejak awalnya, tapi tidak mau masuk Islam, tapi tetap membantu Nabi. Itu dulu. Kita harus tegas dalam berjuang, mencari ilmu harus tegak, cocok, cengeng, tegas. Biar ilmu kita bisa masuk yang banyak itu adalah orang yang terbagi sebagai generasi penerus, sebagai generasi bangsa, generasi agama harus yang keras berusaha memperjuangkan agamanya Allah semata-mata mencari ridho. Abu Jahal itu siapa, Pak? Abu Jahal nama lengkap. Namanya siapa tadi? Umar. Abu Jahal? Umar. Abu Ka'bah. Ali. Abu Jahal. Abu Jahal itu nama lengkap. Kalau dilihat dari Abu Jahal, Abu itu sama bapak, Jahal bodoh. Tadi walaupun sejarah tidak mengutarakan, kalian harus bisa mengotak-atik masalah lengkap. Pak Abu Bakar itu namanya lengkap, itu nama julukan. Abu itu bapak, bahkan hanya segera atau pagi-pagi atau secepatnya. Artinya yang orang yang segera masuk Islam diberitahu Nabi Israel langsung percaya sepenuhnya itu Abu Bakar. Sehingga kita semua harus mengerti masalah sejarah-sejarahnya Islam karena kita sebagai orang Islam dan tahu alurnya. Kalau belum tahu, Pak, ya belajar maksimal biar kita tahu. Fatimah adiknya siapa tadi? Adiknya Umar bin Khattab. Karena pada waktu itu Abu Bakar, Umar bin Khattab akan membunuh, mencari Muhammad akan dibunuh. Akhirnya dalam perjalanan bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, kemudian ia menyindir Umar bin Khattab dengan mengatakan, kalau hendak membunuh Muhammad maka bunuhlah dulu keluargamu. Yang dimaksud adiknya dan adik iparnya, yaitu yang namanya siapa? Yaitu anak pamannya yang bernama Sa'id bin Zaid. Dan Fatimah mendengar kabar itu, Umar semakin marah. Tujuan untuk membunuh Nabi ditunda dulu, kemudian menuju rumah Fatimah. Jadi gak mencari Nabi, tapi yang dicari langsung adiknya dulu. Pada waktu itu Umar tetap akan menyerang Nabi setelah mendengar kabar begitu dari Nu'aim bin Abdullah, mencari keluarganya lebih dulu. Ternyata benar. Ternyata itulah jalannya hidayah atau petunjuk. Jalannya hidayah itu bermacam-macam. Kalau kalian berdakwah ke depannya, besok kalau ada suatu kelompok masih menentang, jangan dimusuhi. Doakanlah suatu saat mendengarkan pengajian kalian bisa mendapat hidayah, apa siapa tahu. Jadi Nabi Muhammad hijrah ke Taif juga demikian. Walaupun ditentang orang Taif, apakah marah? Tidak. Malaikat Jibril akan mengutuk
gunung dibunuh, diberki gunung, enggak boleh, jangan. Bagaimana doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku karena mereka seperti itu, mereka tidak tahu. Nah awakmu diganggu kancamu yang ngono. Waya nulis, waya ngerjakno soal diganggu kancane, mereka nih kancane gak ngerti. Nak ngerti gak ganggu. Ya seperti itu. Nak diganggu kancane tanggane, ya Allah, tunjukkanlah kebaikan mereka atau dia. Ngono aja malah dimisoi, jarno wae. Nak di rasan-rasani wong jarno sing nak gak ana nyatane dosane gedhe. Sok dosane dibrukno sing ngrasani. Makanya kalian harus tahu, kalau enggak tahu marah-marah. Awas aku siapa ini? Enggak terima saya. Enggak usah. Orang itu yang pemaaf lah. Orang itu yang rileks lah. Orang itu yang sadar lah. Ojo gampang muring-muring. Wong gampang marah, mudah marah itu adalah saudaranya setan, iblis. Kita diuji, hidup di dunia ini adalah ujian. Di antaranya siapa? Ini di antaranya kisah periode Makkah. Jadi Abu Jahal itu siapa Pak sebenarnya? Tadi sudah saya katakan, Abu Jahal adalah Abi Al-Hakam bin Hisham. Nama lengkapnya Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah bapak yang bodoh atau orang yang bodoh. Jahal kebodohan. Mungkin dilihat dari bahasanya demikian. Setelah Umar resmi memeluk Islam, segera setelah itu Umar bin Khattab dengan lantang menyebarkan berita ke seluruh kota Makkah waktu itu bahwa ia telah meninggalkan agama nenek moyang dan menjadi pembela utama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun kalian ini sekarang masih duduk di kelas 7. Kelas 7 apa Pak? Madrasah Sanawiyah Darus Saadah Karangtumpuk Campurjo Panceng Gresik. Semoga kalian menjadi anak yang soleh-solehah. Allahumma khairunas anfa'uhum linnas. Allahumma amin. Allah meridhoi kalian semua apa yang telah kalian perbuat dan yang akan kalian perbuat. Allahumma amin. Periode Madinah kiprah Umar bin Khattab banyak sekali. Antara lain tidak pernah ketinggalan dalam setiap peperangan besar, misalnya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Tabuk, Hunain dan lain-lain. Pada waktu ada peperangan selalu ikut. Ini Umar bin Khattab. Berani mengutarakan pendapat kepada Nabi, sementara para sahabat yang lain tidak berani. Misalkan ketika Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, meninggal dunia, anak Abdullah memohon kepada Nabi agar jenayahnya disolatkan. Nabi setuju waktu itu, tetapi segera ditentang siapa? Umar dengan bagaimana? Dengan masukan Umar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Qur'an, yaitu surat At-Taubah ayat 84 yang berbunyi wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan atau menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi orang yang kafir, orang yang tidak membawa iman, didoakan gak sampai. Tapi kalau besok kalian mendoakan orang yang beriman yang membawa iman matinya, doa akan sampai. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ini dalam surat Al-Hasyr.
Rabbana ighfir lana, Rabbana duh pengiran kita. Ighfir mugi nyepuro panjenengan manungsa kita dulu banyak ing pira-pira dosa kita. Wal yufamina lan maring pira-pira dosa kita. Sabaku kang wis isi. Sapa imanina atau dulur-dulur nak ing kita bil iman kelawan mati gawa iman. Jadi doa kita kepada orang yang telah meninggal sampai asal mulanya dia saya makan tidak. Coba buka dalam surat Al-Hasr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini diantaranya salah satu Al-Quran yang menjadi dasar bahwa doa kita bisa sampai pada yang kita kirimi. Dan hadisnya juga ada, waktu itu Nabi berdoa di Baqi'. Waktu itu nah, Al-Quran yang mengatakan tadi walatu soli lan ojo nyolati sapa sira ala ahadin ing atase salah suwijine sira kabeh minhum kang saking berarti nas mata kang mati sapa ahad abatan ing selawase wala takum lan ojo njumeni sapa sira ala qabrihi ing atase kubri ahad innahum stune aladina iku kafaru padha kufur sapa aladina billahi kelawan Allah wa rasuli lan utusane Allah wa matulan padha mati sapa wong akeh aladina wahum hale utawi aladina iku fasikuna padha fasik. Nak diarteni terjemahe dan janganlah kamu sekali-kali menyembayangkan atau jenayah seorang yang mati di antara mereka dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Terus setelah itu masalah khamr juga dilarang ya. Termasuk yang selanjutnya pada periode Madinah ini masalah khamr. Meminta agar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dilarang bermabuk-mabukan dan minum arak karena itu tidak diperbolehkan agama, dilarang walaupun itu bentuk cairan maupun bubuk maupun padat. Usulan Umar itu disambut dengan turunnya wahyu surat Al-Maidah ayat 5. Surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kalau diartikan ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina innamal khamru an mestine utawi khamr utawi arak wal maisiru lan dinasib wal maisiru dinasib Allah berjudi wal ansabulan berhala wal azlamu lan pira-pira ngundi nasib itu panah memanah. Wal aslamu iku ritsun termasuk perbuatan setan atau keji min amali syaitani saking perbuatane setan fastanibu mongko ngedono sapa sira kabeh ing termasuk aslam khamr ansab la'alakum menawa sapa sira menawa sira kabeh iku tuflihuna padha beruntung sapa sira kabeh. Kalau diartikan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Kalau diindonesiakan hai orang-orang yang beriman. Nah, ini serukan orang yang beriman.
Kalau orang yang nakal, fasik, kelihatannya iman tapi dia fasik lain lagi. Makanya tandanya orang yang beriman yang sepenuhnya zahir batin dan yang baik bagaimana? Melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Makanya hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr atau arak, berjudi, berkorban untuk berhala, wal ansab, berkorban untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan baik dunia maupun akhirat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.